wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua tuh benernya ya udah pengen masa tenang nih sebulan. Ini bulan apa sih? Mei. Mei kayaknya. Nah bulan Mei ini pengen masa tenang. Gua libur ngonten ya kan, nggak terlalu nge-live, nggak terlalu apa gitu. Pengen banget masa tenang gitu karena menghadapi sesuatu lah yang lagi pengen gua kerjakan. Doain aja. Cuman kok kemarin ngelihat apa namanya? Ngelihat berita tentang insiden bis yang di Gucci tuh. Ya, yang kalian tahu lah, viral banget. Terus akhirnya video gue juga jadi rame. Kayaknya kalau gue 2 kali nulis itu, 2 kali bikin postingan itu kok banyak yang pada gagal baca keterangan gue atau mungkin Kurang paham. gagal. Iya, jadi kayak kurang paham ya jatuhnya ya. Kayaknya mendingan gue bikinin video aja deh biar kalian tuh tahu isi otak gue tuh benernya apa gitu, gimana gitu ya. Jadi tuh enak ngeliatin, gue agak cengeng juga begini deh. Nah agak begini gitu gimana? Nah, jadi gue begini tuh, udah leher nggak begitu ada ya. Oke. Udah leher nggak begitu ada. Suruh nengok mulu sama Amri. Ya. Jadi begini teman-teman. Jadi waktu itu gue posisi lagi ada di pantai di Hawaii. Ada di Hawaii di pantai, gue lagi berlibur lah. Terus tiba-tiba di WA grup tuh rame, wih ada bis ngegelinding, ya kan? Bis ngegelinding, bis gue tanya PO apa, duta wisata ya? Nah PO duta wisata, loh kok itu bisa ngegelinding begitu? Gue pikir jalan bis itu, posisi pengen jalan gitu loh kebiasaan Iya, angkatan. Ujung-ujungnya videonya mas viral rame, ngelempar. Yang meninggal waktu itu gue terima pertama kali korbannya katanya 1 orang meninggal, terus 6 yang luka-luka berat. Nggak tahu sekarang jadi berapa. Terus habis itu wajar dong, gua kan insan transportasi. Jadi kita kan kepo nih, loh itu terus tadi bis ngegelincir itu posisi ngapain? Kok bisa begitu gitu loh? Bisa merosot. Iya bisa merosot begitu. Nah terus akhirnya gue cari tahu, teman-teman bilang penyebabnya apa gitu. Ini mas ada anak kecil yang mainin handrem katanya, lagi mainan di depan bikin konten atau apa gue nggak ngerti. Terus dia mainin handrem mungkin, jadi handremnya kebuka terus ngegeloyor terus. Yang ngebuka ngeloyor lah, tahu dari mana ya kan? Iya. Terus gue minta ada yang ngirimin voice rekaman yang katanya dari orang yang ada di area parkir situ, entah tukang parkirnya atau apa gitu. Dia lagi laporan. Jadi ntar lu kirimin, pertama masukin inset posisi bis parkir. Nih, ini posisi video foto bis parkirnya di sini. Ya. Ntar gue kirimin tuh. Sama ini voice note dari orang yang ngomong kejadian di TKP pada saat itu. Kronologisnya begini Bang, dan itu kan parkir, itu yang dekat jembatan naik ke atas. Nah supirnya turun, itu sudah direm tangan gitu, turun ngopi karena itu sudah mendekati parkiran. Beliau ngopi dulu. Setelah ngopi tiba-tiba anak kecil, rem tangannya diturunkan oleh anak kecil. Nah itulah terjadi, akhirnya nyelonong jatuh ke kali itu, ke jembatan. Itu seperti itu kronologinya, Dan. Oh Allah ya Allah, gue langsung dong bikin video yang pertama waktu itu langsung di Instagram kan. Ada bocil pengen bikin konten atau mungkin lagi pengen mainan ini, terus mungkin nggak sengaja ngelepas handrem karena dipikir telolet atau mungkin apa, gue juga nggak ngerti. Apa sih sekarang udah nggak telolet ya bahasanya? Basuri. Terus Mas Ani juga langsung komen efek basuri, dia bilang. Oh berarti fix dong ini. Terus berlanjut rame. Ya karena ada korban meninggal, kasusnya viral, jadi perhatian publik, KNKT turun. Mungkin bisa dijelasin mas KNKT itu apa mas, biar ada yang ada beberapa orang yang paham. KNKT itu singkatan dari, bentar ya, lu nanya sama gua, nanya sama Google kan enak. Amri kampret pakai acara nanya, gua sendiri gak tahu singkatannya karena jarang banget urusan sama mereka. KNKT Indonesia, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Nah, itu singkatannya KNKT. Terus gue ngeliat videonya Bapak Wildan. Mas Wildan ini emang pakar banget. Biasanya kalau gue lagi ngisi seminar di mana gitu yang berhubungan sama SDM, beliau ini selalu ngisi dengan hubungannya sama keselamatan dan lain-lain. Ya, jadi ya begitulah. Cuman ada beberapa hal Pak, maaf, yang saya agak sedikit janggal. Ya dalam artian Bapak di situ kan Mas Wildan ini bilang kalau wah kemungkinan untuk dimainin sama anak kecil minim, hampir nggak mungkin dia bilang.
kok bisa hampir nggak mungkin, ya kan? Gue udah bilang lo di situ, sampai ada yang bikin narasi juga, wah nggak mungkin kalau dimainin sama anak kecil, karena handrem itu kan berat, mas. Masa lu pengen ngeyel sama gue sih mas? Gue udah berapa hari, udah berapa tahun gue mainan bis gitu. Handrem itu bukannya berat, mas. Handrem itu bukannya berat. Anak umur 7 tahun, 8 tahun juga bisa buka handrem. Yang gue maksud adalah handrem itu perlu niat untuk ngelepas. Jadi nggak ada sejarahnya. Handrem itu kesenggol, nggak sengaja kesenggol terus lepas kebuka, itu nggak ada sejarahnya mas. Nggak bisa. Handrem itu perlu niat, perlu agak sedikit ada tenaga karena butuh agak neken sambil narik, balikin jebret, itu dia udah balik sendiri udah. Jadi anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun mungkin, atau 5 tahun kalau pengen dicoba juga mungkin bisa. Tapi yang jelas di situ nggak mungkin ada sejarahnya. Yang namanya handrem itu nggak sengaja kelepas tuh nggak ada. Ya. Jadi nggak sengaja kelepas atau mungkin ada orang jalan iseng-iseng nyari rokok apa-apa di samping jok supir apa-apa terus kesenggol handrem kebuka, itu nggak mungkin ya. Jadi harus ada niat dari pelakunya, maksudnya dari orang yang mau ngebuka handrem harus ada niat, itu yang pasti ya. Dan maaf lagi kalau terus di situ diterangkan oleh KNKT bahasanya adalah apa namanya, handrem itu bekerja dengan baik ya. Handrem itu bekerja dengan baik, tapi bis kalian lihat sendirilah videonya. Ntar gue kirimin videonya yang bis ngeloyor. Terus kalian bandingkan dengan pernyataannya KNKT, maaf, ini Pak Wildan lagi mewakili KNKT untuk berbicara. Terus kok beliau bisa bilang dilihat dari videonya ada gaya tahan ya, gaya tahan dari bis ketika dia merosot. Jadi dia maksudnya itu gini, handrem nyala karena kelebihan tonase yang intinya cuma 36 orang pak. 36 orang itu berapa sih pak beratnya, maaf ya, tonasenya bis itu berapa gitu batasnya. Itu mungkin bisa dikalkulasi lagi pak, atau mungkin nanti kalau direkonstruksi diisi pak, saya pur deh pak, nggak usah diisi 36 orang gitu, ditambahin aja isinya jadi 60 orang pak, 2 kali lipat, atau jadi 70 orang 2 kali lipat. Kita tes di kondisi kayak gitu, bisa nggak hal kayak gitu bikin handrem nggak bekerja dengan baik gitu. Karena setahu saya maaf, handrem sekarang itu kan udah gunain angin ya pak, beda sama zaman masih gunain minyak rem tuh pak, yang tarikan pakai selang ya kan, yang nyakepnya dikopel. Kalau sekarang kan udah ditromol, ngunci. Itu ibarat kayak gini pak, kalau saya bayangin ya pak, maaf, ibarat pelek motor kita selipin pipa besi, bisa muter nggak roda? Iya. Nggak bisa pak. Otomatis bis pasti ban nyeret pak. Andai kata bis itu memang geloyor atau turun, nah, sedangkan posisi awalnya aja parkir nih, kalian lihat nih, ntar kirimin lagi nih insetnya nih. Ini posisi awal parkir di sini. Terus kok bisa ban itu ngegelinding, videonya kalian juga lihat sendiri, bannya muter semua, luas banget tanpa ada daya dorong, tanpa ada daya henti sama sekali ya, berarti bis itu memang loss, itu posisi netral tanpa handrem ibaratnya. Kok bisa kayak gitu? Terus dibilang itu handrem posisi bekerja dengan kondisi kayak gitu, ya maaf pak, otak kita nggak bisa nerima gitu. Ya, makanya kita sama teman-teman kayak Mas Ani, kayak Mas Antoni dan beberapa teman-teman yang lain sangat menyayangkan sekali statement seperti itu. Karena kalau statement seperti itu dipaksakan, berarti kan pilihannya dua. Antara memang hukum teknikal tidak berlaku, ya, atau memang kesalahan produksi pada Hino. Tapi kan nggak mungkin pak, itu bis baru. Dibilang kesalahan sama Hino juga belum ada sejarahnya pak. Dari dulu sampai sekarang sejak kita masuk ke dunia braking yang udah menggunakan sistem angin itu, pembagian angin udah nggak pernah terjadi. Saya pernah dulu kejadian di HM berapa? Di 121 ya? Hah? 121 itu posisi turunan di Bawen, posisi turunan di Bawen. Itu posisinya jauh lebih curam daripada di yang kemarin kita lihat di Guci. Iya. Itu posisi bis ngunci. Ya, angin tekor bis ngunci, handrem. Angin tekor bis ngunci. Itu diderek, tau gak lo? Posisi nurun, bis kan udah turun tuh. Benar. Itu ditarik turun, diderek, nggak kuat mas, nggak dorong berarti ya? Nggak bisa, akhirnya dibongkar dulu, dikendorin servonya, chambernya, braking chambernya itu, baru bisa jalan. Jadi kan pilihannya dua, bis itu bisa jalan kayak gitu, itu antara kita ngebongkar servo,
Ya kan? Itu kan nggak mungkin, siapa mau ngotak-ngotik di bawah. Iya, nggak mungkin. Dan itu juga bukan hal yang gampang. Atau handrem itu posisi mati, Pak. Itu baru bis itu bisa jalan kayak gitu. Ya kan? Baru bis itu bisa jalan kayak gitu. Jadi kalau bis itu posisi handrem nyala, jalannya ngegloyor kayak gitu, kayak di video itu, Pak. Ya maaf, Pak, wajar kalau otak-otak kayak kita ini nggak nerima gitu. Itu satu. Jadi buat saya, Pak, maaf, ini harus ditindaklanjuti, harus lebih didalami lagi. Kasus ini jangan sampai berhenti selesai dengan menjadikan Pak Romiani sebagai tersangka. Itu masalah bis ya, selesai tahap situ ya. Udah ada perlu tambahin nggak, Ri, masalah bis? Boleh. Apa? Soal bisnya nih, gue belum bahas Pak Romiani nih. Ya, soal bisnya aja. Unit. Nah. Ada perlu gue tambahin nggak? Ada yang kelewatan nggak? Apa? Kalau